host. Nah, Ini sudah ini. ya, Sudah on recording ya, Bapak? ya. Saya keluar ya, Bu. Keluar room. Ya. Silakan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ruang kelas 90 ya, Bapak Ibu. Benar, Bu. Ya, ini masih 7 ya yang bergabung. Berarti 6, berkurang dari saya ya. Ya masih 8, alhamdulillah. Nambah lagi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti semakin nambah ya. Kalau di kelas 90 itu, insya Allah kalau tidak salah ada 28 seharusnya ya. Tetapi karena memang ini masih pertama, dan tadi di main room yang yang dari pusat tadi kayaknya lagi kredit nggak bisa digunakan tadi itu ya. Jadi saya tadi lama di sana 1 jam lebih ya. Baik Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu mungkin nge-share lagi di grup, di WA grup, teman-temannya diundang, ditunggu di sini di ruang 90, di ruang kelas 90. Bapak Ibu silakan ya, di teman-temannya diundang di WA grup. Dan nanti insya Allah akan sharing, akan saling berbagi pengalaman, akan bertukar wawasan tentang bagaimana seorang guru profesional itu. Ini Bapak Ibu boleh semua loudspeaker-nya dibuka saja ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau berbicara biar langsung bisa nyaut. Nanti kalau saya ngomong sendiri saya capek sendiri nanti. Kecuali mungkin yang di rumah anak-anak lagi rame atau di rumah masih ada kegiatan apa yang mengganggu, yang bersuara keras itu oke, tetap di mute. Tapi yang mungkin kondisi tenang, tidak ada kegaduhan, silahkan di unmute ya. Jadi sampai tanda silang merahnya nggak ada. Untuk loudspeaker-nya Bapak Ibu bisa di pojok kiri bawah itu, kalau masih merah itu diklik saja biar putih, merah-merahnya hilang. Ya, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Zahara ya? Iya, Bu. Oke, ya. Ya, perkenalkan saya Bu Arina Hidayati dari Blitar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Blitar? Blitar yang mungkin pernah penjenengan dengar, Blitar itu terkenal dengan apanya Bapak Ibu? Blitar. Tahu ada apa Blitar? Apa ya, lupa. Blitar itu kotanya Pak Soekarno. Ya. Tahu Bung Karno? Tahu lah, Bu. Tahu Bung Karno? Iya. Ya, Bung Karno itu adalah Bapak Proklamator kita. Beliau dari Blitar. Jadi rumah saya dengan rumah asli Bung Karno itu sekitaran 20 km saja. Bapak Ibu nanti kalau ingin ke Blitar, monggo ya mampir ke saya. Bapak Ibu, baiklah ini izinkan saya share screen ya untuk materi hari ini, sore ini. Oh ya, kita sepakati kita nanti 1 jam cukup ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak sampai 1 jam karena di Blitar itu mungkin sudah maghrib, nanti sekitar 45 menit ke depan. Ya. Iya, Bu. Mohon izin share screen.
sudah tampak Bapak Ibu? Iya, Bu. Ini sudah di Oke ya. Dan tampak ya di screen Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kita akan bicarakan tentang kinerja guru profesional itu yang seperti apa. Bapak Ibu, ada yang sudah tersertifikasi? Sudah Iya, Bu. semuanya? Belum, Bu. Kami belum. Ada yang belum? Ada yang sudah Bapak Ibu? Iya, Bu. Saya sudah sertifikasi. Alhamdulillah. Jadi kalau bagaimana sih guru profesional itu yang Bapak Ibu impikan atau yang Bapak Ibu bayangkan atau yang Bapak Ibu gambarkan di pikiran Bapak Ibu itu guru profesional itu yang bagaimana? Monggo berkomentar. Yang gimana? Yang mampu Yang mampu saya semua materi. ya mendalami semua materi, siap dengan materi, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik ya. Ada lagi kira-kira? Bagaimana Bapak Ibu? Silahkan bersuara, suara emasnya dikeluarkan dong ya. Bagaimana? Ada pendapat Guru lagi? Ya, guru yang dapat membawa anak didiknya belajar dengan baik, Bu. Nah, guru yang mampu, yang bisa membawa anak didiknya kepada kondisi yang lebih baik, luar biasa. Ya, ada lagi Ya. Ibu Bapak? Gambaran Bapak Ibu, guru profesional tuh harus kayak gini. Ayo apa yang Bapak Ibu impikan? Bu, siapa? Fardiana? Ayo berkomentar. Atau Bapak Ahmad Dahlan? Ya, perusahaan dari jawab, Bu. Guru yang mampu membawa anak didiknya ke arah yang lebih baik itu. Oh, yang tadi itu ya. Oke, ya. Ada lagi Bu Ilma. Bu Ilma? Mana Bu Ilma? Oh, suaranya mantul ya. Baik, kita buka aja ya ciri-cirinya guru profesional itu. Kita cermati, mudah-mudahan kita semuanya nanti juga sudah menjadi guru profesional. Yang pertama ya, kita guru profesional itu harusnya memiliki 10 kompetensi. Yang pertama itu menguasai bahan atau materi. Nah, ini yang disampaikan oleh Bu siapa tadi, Bu Nur Zahara ya. Ya, Bu, harus Dari unmute mana ya nih. suara mantul ini? Suara yang mantul. Ya. Oke. Yang pertama itu menguasai bahan atau materi bidang studi. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengampu atau di-mute dulu aja Bapak Ibu, silahkan yang mungkin menjadi sumber suara nging-nging bengung. Ya, di-mute. Oke. Kalau kita menjadi guru berarti konsekuensinya ya memang harus menguasai materi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Kenapa? Otomatis ya anak-anak itu memang mengharapkan punya ilmu, mendapatkan ilmu baru. Seperti penjenengan pun Bapak Ibu di sini mungkin memandang instruktur itu adalah akan memberi banyak ilmu ke Bapak Ibu. Ya seperti itu. Apakah Bapak Ibu nanti adalah termasuk sudah bisa menjadi guru profesional atau belum? Ya, insya Allah kita mudah-mudahan kita semuanya sudah profesional. Dan kalaupun ada ganjalan sedikit, aduh kayaknya saya belum menguasai banget. Nah, itu kesempatan memicu kita untuk selalu belajar terus-menerus. Jadi yang harus belajar itu Bapak Ibu ya, bukan anak-anak kita saja, bukan peserta didik kita, tetapi kita gurunya juga tetap punya kewajiban belajar. Ini momen kali ini itu adalah peluang kita juga untuk belajar, untuk nambah ilmu. Makanya
luar biasa ya, ternyata di tuntunan agama kita itu kita disuruh belajar menuntut ilmu itu nggak ada batasannya sampai ke liang lahat ya. Jadi belum mati, kalau belum mati tetap ada kewajiban, ada peluang untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita upayakan kali ini di blended di AKMI ini itu memang dalam rangka itu. Yang kedua itu mengelola program belajar mengajar. Nah, ini dia ya, mengelola kelas. Ya, jadi ini adalah termasuk pedagogi kita yang harus kita kuasai. Kita harus bisa mengelola program belajar mengajar. Maksudnya program belajar kira-kira membuat apa ini Bapak Ibu? Yang kita lakukan apa kalau membuat program belajar itu? Membuat RPP ya. RPP ya, membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran itu membuat ya. Jadi nanti waktu di kegiatan kita nanti ya di TL AKMI itu juga akan seperti itu. Ada program Bapak Ibu kita minta untuk membuat program belajar mengajar dan sekaligus prakteknya seperti itu. Terus mengelola kelas. Nah, mengelola kelas itu misal begini Bapak Ibu ya, kalau anaknya di kelas Bapak Ibu, karena MI itu kan guru kelas, bukan guru mata pelajaran ya, guru kelas, itu katakanlah di sana, otomatis anak-anak itu ada yang bandel, ada yang sangat penurut, ada anak-anak yang enggak peduli, ada anak-anak yang acuh tak acuh dengan pelajaran, maunya main saja. Nah, itu bagaimana caranya kita harus profesional mengelola kelas itu dengan baik. Ya, agar apa? Indikatornya gampang saja. Ketika anak-anak itu mau mengikuti kita, mengikuti pelajaran itu artinya pengelolaan kelas Bapak Ibu sudah sukses. Tetapi ketika Bapak Ibu mengajar, anak-anak rame sendiri, anak-anak berlari-lari di kelas, anak-anak cari perhatian, mungkin pengelolaan kelas kita masih perlu jauh ya, perlu ditingkatkan ya. Lalu yang keempat, profesional dalam hal apa? Menggunakan media. Jadi media hari-hari ini yang paling sering digunakan media apa Bapak Ibu untuk pembelajaran? Ada media. Nah, apa? Yang Bapak Ibu pakai apa selama ini? Ada sekali-kali Infokus. Infokus, oke. Ada lagi apa? Laptop. Ada yang menggunakan pakai laptop, oke. Terus ada yang suka muter video atau film untuk anak-anak atau lagu-lagu untuk anak-anak? Ada juga sekali-kali. Ada juga sekali-kali. Bagus. Ada nggak Bapak Ibu yang bisa membawa anak-anak itu bermain, tapi dalam permainan itu sebetulnya kita mengajak belajar anak-anak. Ada yang seperti itu? Main. Ada, Bu. Nah, bagus, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sudah kelihatan, sudah profesional ini ya, karena mampu menggunakan media. Jadi yang namanya media di sini untuk pembelajaran bukan hanya berdasarkan kertas dan tulis, tidak hanya dari buku dan bullpoint saja, tetapi kita bisa menggunakan apapun sebagai sumber belajar. Bapak Ibu boleh kok mengajak anak-anak ke sawah, ya, misalkan pelajaran IPA di sana menjelaskan bagaimana membuat tanah itu subur, boleh, ya, ditunjukkan langsung, itu bagus dan itu akan membekas di anak-anak, ya. Oke, selanjutnya menguasai landasan-landasan kependidikan. Maksudnya apa? Misalkan kalau menguasai landasan kependidikan itu kalau ada anak yang cari perhatian, perilakunya suka caper, itu gimana ya saya harus memperlakukan mereka? Atau mungkin di kelas Bapak Ibu itu ada anak yang mudah marah. Nah, itu bagaimana caranya untuk
mengatasi itu adalah landasan pendidikan. Atau juga misalnya Bapak Ibu memiliki ingin mengajar misalkan matematika, aduh anak-anak kok saya ajari ini kok tetap tidak bisa saja, bagaimana ya caranya? Nah, ini harus menemukan cara ya. Kemudian yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar. Interaksi itu hubungan ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kayak saya ini ya, sedang ibaratnya saya gurunya, Bapak Ibu menjadi murid misalkan. Ketika saya ngomong sendiri, Bapak Ibu kan mesti bosan saya, kan gitu ya. Jadi kita kembalikan ke diri kita sendiri, harus anak-anak itu harus kita ajak bicara, harus ada komunikasi. Ya. Berikutnya ini menilai kemampuan siswa untuk kepentingan pengajaran. Nah, ini Bapak Ibu saya yakin sudah bisa, sudah mampu, sudah profesional menilai anak-anak dari sisi kemampuan kognitifnya. Kemampuan kognitif itu kemampuan kepandaiannya, lalu afektifnya, sikap ya, atau perilaku atau akhlaknya, lalu dalam hal kemampuan keterampilannya, ya, psikomotornya, bagaimana sudah diajarin sholat, apakah betul gerakannya. Anak-anak yang berolahraga misalkan, anak-anak sudah saya ajari cara melompat yang simple dan bisa menghasilkan lompatan yang jauh, itu sudah diajarin. Ternyata anak-anak kok nggak ada kemajuan ya, nah, itu berarti keterampilannya belum dapat. Atau kalau guru bahasa misalkan ngajari anak-anak berpuisi, jadi tidak ditulis saja puisinya, tapi dibacakan. Terus misalkan anak-anak diajari bermain drama, itu main beneran. Ada yang jadi berperan sebagai apa, meskipun anak-anak bermula dari bertutur katanya masih sangat sederhana, harus kita upayakan, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini, BK ya. BK atau bimbingan konseling. Jadi guru itu luar biasa, harus menjadi teman anak-anak, harus menjadi pembimbing bagi anak-anak. Ketika anak-anak ada masalah, kita harus mensolusinya. Nah, ini kan Bapak Ibu guru kelas, berarti insya Allah Bapak Ibu lebih paham ya, karena sehari-harinya berhadapannya dengan anak-anak. Apa? Di gambar ya, saya kanan ini enggak juga. Oh, ibunya itu oh ya memang anak di gambar dong, ya diajak aja nah. Ini mohon maaf Bapak, ini Ibu sedang berkomentar atau bagaimana? Enggak ya, mohon maaf karena saya nggak paham bahasa di situ. Saya khawatirnya beliaunya memang mau bertanya atau bagaimana. Baik, kita lanjut. Kemudian mengenal administrasi sekolah ya. Jadi administrasi yang terkait dengan administrasi sekolah itu otomatis bisa banyak ya. Jadi kita meskipun tidak menguasai keseluruhan, kita harus yang umum itu harus paham kemana kalau misalnya anak-anak harus membayar, bagaimana kalau ada misalkan disuruh membayar urunan apa gitu ya misalnya itu bagaimana kita harus mencatat dan seterusnya. Itu adalah kemampuan untuk administrasi. Kemudian memahami prinsip penelitian dan penafsiran hasil-hasil penelitian guna keperluan pengajaran. Nah, ini contohnya Bapak Ibu kalau misalkan mengadakan PTK, penelitian tindakan kelas. Ada Bapak Ibu yang sudah melakukan penelitian tindakan kelas? Ada Bapak Ibu? Enggak ada ya? Ada ya? Kalau di belum ada. Lihat kawan saja. Oh, pernah ya? Iya. Baik, selanjutnya guru profesional itu mampu menciptakan pembelajaran yang menjadikan siswa
mampu ya mengajak anak-anak itu gimana mengetahui apa yang dilihatnya dalam pembelajaran, lalu membayangkan apa yang telah diketahuinya dalam belajar. Artinya apa? Kita harus mampu mengetahui sejauh mana ya saya tadi mengajarkan anak-anak itu apakah terekam oleh memori anak-anak apa enggak. Itu kita harus tahu Bapak Ibu ya. Jadi tidak sekedar pokoknya kita nyampaikan saja. Enggak bisa. Itu kita harus sekali nanya. Kalau misalnya Bapak Ibu, ini misal ya, Bapak Ibu misalkan memegang memegang penggaris kayu. Coba Bapak Ibu saya ingin Bapak Ibu dari kayu saja, penggaris kayu maksudnya. Bapak Ibu bisa nggak mengajarkan, menanamkan sebuah ilmu kepada anak-anak hanya dari sepotong penggaris? Silahkan Bapak Ibu. Ayo berkomentar. Bagaimana Bapak Ibu memberi ilmu kepada anak-anak? Satu, ilmu yang sifatnya ilmu informatif, memberi informasi, atau ilmu yang itu bisa diambil hikmahnya. Dari apa? Dari penggaris tadi loh Bapak Ibu. Ya silakan. 2 kalimat saja, tidak apa-apa. Ada Bapak Ibu? Bu Maimunah. Ayo Bu Maimunah. Iya, pertanyaan saya apa Bu? Maaf Bu, baru buka dia habis sholat. Oh iya, ini Bu, sebetulnya apapun itu bisa menjadi sumber belajar kan. Kalau misal Ibu itu waktu itu pas pegang penggaris kayu yang panjang itu loh Bu ya, yang sampai panjang. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menanamkan sebuah ilmu kepada anak-anak ketika panjenengan membawa kayu itu? Satu, mengenalkan ilmu tentang penggaris. Yang kedua, bisa nggak kita itu mengajarkan sebuah hikmah kepada anak-anak atau moral dari sebatang penggaris? Ayo, Bu Maimunah, monggo. Iya. Itu matematika ya. Ya. Misalnya kita bilang sama ibu. Mohon maaf kurang keras kayaknya suaranya. Lantang saja Ibu. Iya. Kita tanamkan dulu sama anak-anak tentang ilmu pengukuran itu. Ada yang baku, ada yang non baku gitu kan? Ya. Nah, misalnya kalau yang non baku kita gunakan alat atau benda yang sederhana, misalnya jengkal atau bahan-bahan lain yang bisa untuk menjadi ukuran. Kalau yang baku, yang seperti kita bilang tadi, pakai penggaris ya. Atau timbangan yang sejenisnya kan? Ya. Ini lebih mengarah kemana maksudnya Bu? Terserah Ibu. Oh, iya. Ini bebas. Jadi ketika Ibu itu memegang penggaris, kira-kira ilmu atau hikmah apa yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak? Ya, ilmu seperti tadi Bu. Ilmu mengukur ya Ibu ya. Ya, mengukur secara baku dan non baku. Anak-anak harus paham juga, nggak mesti pakai timbangan. Kalau pengukuran itu nggak mesti pakai penggaris kan dan sebagainya. Bisa juga dengan non baku. Kita kasih contohkan, kita praktek langsung sama anak-anak. Gimana caranya mengukur dengan yang non baku dan non baku gitu, Bu. Oh iya, bagus. Jadi pada intinya ketika Ibu memegang penggaris, itu ingin mengajarkan kepada anak fungsi dari penggaris itu. Ya kan Bu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Bagus ya.
Terus ada yang lain, kalau misalkan itu tadi kan informasi ya, sifatnya ilmu pengetahuan yang memang real, nyata. Ada enggak Bapak Ibu mungkin yang ingin ketika pegang penggaris, Ibu ada ide untuk menyampaikan sebuah pesan moral atau ingin memberi hikmah dari sepotong penggaris. Ada Ibu, Bapak? Ya Ibu, sedikit tambahan dari saya Bu. Oke ya, Bapak Ahmad, silahkan. Kalau menurut saya sih Bu, kita mengenalkan kepada si anak bahwasanya kayu itu berasal dari mana, kemudian kita jelaskan lagi bagaimana dibuat menjadi sebuah penggaris. Terus kita menjelaskan lagi apa fungsi daripada sebatang kayu yang sudah menjadi penggaris tersebut. Demikian Bu. Oke, bagus ya. Jadi kita tetap bisa ya, meskipun dari sebuah penggaris ternyata tetap bisa menyambungkan kepada dari mana asal usulnya itu. Akhirnya kita akan mengenalkan kepada Allah. Ya, maksudnya gitu ya Bapak Ahmad Dahlan ya. Benar Bu, benar. Ya, betul. Bagus. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin menggambarkan sebetulnya dari benda apapun, dari kejadian apapun, itu seorang guru bisa profesional menanamkan ilmu dan menanamkan sebuah nilai kepada anak didik kita. Itu pasti bisa. Ini sudah dibuktikan Pak, hanya dari sebuah penggaris kita mampu memberikan ilmu dan memberikan pembelajaran hidup untuk anak-anak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kemudian memikirkan apa yang dibayangkan ketika belajar, memahami dan mengerti apa yang telah dipikirkannya. Maksudnya apa? Jadi guru profesional itu akan mampu menciptakan sebuah suasana bagi anak-anak. Itu anak-anak itu akhirnya bisa membayangkan, memikirkan. Contohnya itu tadi, ketika Ibu atau Bapak memegang penggaris, terus sudah dijelaskan, nak, ini penggaris, satu bisa untuk ngukur, nak, sebagai alat ukur. Panjangnya sekian senti, sekian meter, itu ilmunya. Dan itu baku, itu fungsi utama dari sebuah penggaris. Tetapi kita juga mampu menanamkan ke anak-anak adalah pengenalan asal-usulnya penggaris dari apa? Dari kayu. Sudah, nanti dari kayu dari mana? Dari hutan. Hutan bagaimana? Siapa yang memfasilitasi hidupnya pepohonan? Nanti nyampe juga ke Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak akhirnya apa? Anak-anak akhirnya mikir, bayang-bayangkan, setiap kali tahu benda, tahu apa itu ternyata bisa untuk menjadi sumber sebagai media untuk mengenal kepada Allah. Bapak Ahmad Dahlan luar biasa. Saya kasih jempol Bapak. Terus kemudian nih ya, guru profesional itu mampu menciptakan iklim belajar, itu menjalankan, melaksanakan apa yang telah dimengerti atau dipahaminya dalam bentuk perilaku atau sikap. Nah, ini yang sulit ya. Jadi ketika kita itu mungkin nanti ya Bapak Ibu, ketika di kegiatan BIMTEK nanti Ibu Bapak mendapatkan ilmu dari para instruktur, misalkan ilmu tentang mengajar yang hebat, mengajar yang inspiratif, bagaimana cara mengajar yang membuat anak-anak itu bersemangat untuk selalu ingin belajar. Ini adalah PR sulit Bapak Ibu. Yakin sulit. Mengapa? Karena harus ini terkait dengan sikap, dengan perilaku. Ini adalah sulit. Maka meskipun sulit, kita yakin kita bisa. Ya, kenapa? Karena stay fokus, stay pada tujuan utama, stay kita pada niatan kita adalah untuk murid kita, untuk anak peserta didik kita, yakin Allah akan membantu kita. Ya, jadi hilangkan pikiran aku nanti apa bisa,
katanya nanti di blended di pembelajarannya nanti disuruh bikin video. Ini saya kasih gambaran dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu ada tugas bikin video. Apakah bisa? Bisa. Sudahlah. Dengan kesulitan itu adalah tantangan. Nanti akan bisa ya Bapak Ibu. Semangat enggak Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Nah, saya kalau Bapak Ibu semangat, saya juga akan lebih semangat lagi. Saya semangat banget tuh Bapak Ibu. Saya ketika tahu, oh, saya mendapat tugas di Aceh. Apa yang muncul pertama? Langsung pikiran saya Aceh. Buminya Allah itu adalah Serambi Makkah. Langsung saya Allah, alhamdulillah saya ditugaskan di Aceh. Mudah-mudahan sekarang ini masih di Serambimu ya Allah. Tolong nanti bisa ke Mekah juga. Itu doa saya. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu perlu tahu, saya ingin nanti ketika nyampe di Aceh, saya kepingin ke Masjid Baitur Rahman yang saya baca dulu waktu kena musibah tsunami dulu tahun 2000 berapa Bapak Ibu? 2004. Oh ya, Desember 2004 ya Bapak ya. Ya. Nah itu saya ngikuti terus baca-baca, Masya Allah ternyata ada pelajaran seperti itu. Allah itu memberikan banyak titipan pelajaran dari peristiwa yang luar biasa seperti itu. Jadi di setiap bencana tetap ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya. Tadi saya dulu membayangkan masjidnya kayak apa sih kok luar biasa. Terus berikutnya Ibu, Bapak, ya, guru yang profesional itu guru yang selalu mengembangkan kemampuannya, baik kemampuan akademik, kemampuan pedagogik maupun kemampuan psikologik. Maksudnya apa? Akademiknya itu yang terkait dengan penalaran kita harus mampu, harus meningkatkan terus. Jadi hari gini guru yang enggak mau menerima informasi, hari gini Bapak Ibu guru yang menutup diri, tidak mau baca-baca, stop itu, enggak usah jadi guru. Karena nanti akan ditinggalkan oleh anak-anak, oleh murid-murid kita. Ini betul loh Bapak Ibu ya, betul. Jadi kita harus belajar. Anak-anak belajar, gurunya juga harus lebih belajarnya. Karena apa? Kita punya tanggung jawab moral. Kalau anak-anak pintar, kita harus lebih pintar. Nanti kalau tidak gitu, kita akan ditinggalkan oleh anak-anak dan kita akan terlindas oleh zaman. Yang kedua, kemampuan pedagogik. Kemampuan pedagogik yang tadi itu, bagaimana ya mengelola kelas, bagaimana ya mengatasi kalau kelasnya itu ada masalah, itu adalah kemampuan pedagogik. Bagaimana ya kalau materi pelajaran ini disampaikan agar lebih tersimpan lama di anak-anak, itu harus kita pikirkan. Ada kemampuan pedagogik. Lalu kemampuan psikologis itu adalah kemampuan bagaimana kita harus mengetahui perkembangan psikologi anak yang A bermasalah, anak B bermasalah, anak C bermasalah, wujudnya masalah sama, misalnya ketiga anak A, B, C ini sama-sama bandel, sama-sama keras kepala, sama-sama menunjukkan tingkah yang menyebalkan. Tapi ternyata ketika kita pelajari, akar masalahnya, penyebabnya mungkin ketiganya beda. Ini harus kita kuasai juga Bapak Ibu ya. Luar biasa, jadi Bapak Ibu guru itu luar biasa ya. Terus guru itu orang yang sedang berada dalam perjalanan menuju terdidik. Maksudnya apa Bapak Ibu? Guru itu adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan menuju terdidik. Dari kalimat ini, monggo Bapak Ibu, apa yang tertangkap? Silahkan berkomentar. Ini Bu Nur Zahara. Bu Nur Zahara? Masih dalam proses belajar juga Bu, mungkin di dalam
Ya, Harus ini juga dalam masyarakat mungkin harus bagaimana bergaul atau bersikap. ya. Gitu aja, Bu. Oke, bagus. Betul. Jadi guru itu adalah orang yang terus saja berjalan menuju kepada posisi yang terdidik, dan itu proses itu enggak ada namanya berhenti. Ya kayak kita butuh makan. Apakah ketika kita makan, saya sudah makan kok sudah kenyang? Kan itu umurnya hanya sekian jam saja, nanti lapar, makan lagi. Itu. Jadi ketika selama kita mau dijuluki sebagai makhluk hidup, ya sudah hidup terus. Tidak ada kata berhenti. Dan karena makhluk hidup, otomatis ada mati. Maka kita juga harus siap nanti mati. Inilah proses mendidik diri kita. Jadi saya ulangi lagi, yang dididik, yang harus belajar, bukan kok anak-anak saja, kita juga, guru juga. Guru harus bisa mendidik diri sendiri, ya, memanifestasikan kompetensinya sebagai orang yang sedang belajar. Apa ini yang A ini? Konsekuensinya apa, Bapak Ibu? Yang A? Memanifestasikan kompetensinya sebagai orang yang sedang belajar. Itu maksudnya gini, Bapak Ibu, kita menunjukkan ke orang, meskipun guru ya, orang memandang, oh guru itu gudangnya ilmu, oh guru itu pasti pinter, oh guru itu pasti bisa apa-apa. Tidak seperti itu. Kita harus menunjukkan bahwa saya adalah guru yang pintar, tetapi saya wajib terus belajar. Itu ditunjukkan, minat belajarnya harus ditunjukkan, semangat belajarnya harus ditunjukkan, harus kita pamerkan ke anak-anak agar anak-anak paham, oh guruku luar biasa, guruku yang sudah saya anggap guru pabriknya ilmu, guru yang selalu pintar, itu saja masih ada semangat untuk belajar. Itu Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu juga sedang menjalani ini proses yang A ini. Menunjukkan semangat untuk terus belajar. Semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Oke, jos, semangat. Ini menunjukkan minat yang benar. Lah, saya guru. Karena guru itu punya beban tanggung jawab moral. Saya nggak boleh berperilaku yang tidak baik. Nggak boleh. Luar biasa seorang hebatnya guru di sini. Mungkin kalau misalnya ketika Bapak Ibu misalnya mungkin di madrasah Bapak Ibu itu ada guru yang masih muda. Ini misalnya aja. Guru masih muda, belum nikah. Yang satunya ibu guru, yang satunya bapak guru, sama-sama belum nikah. Terus ternyata saling naksir. Ini biasanya fakta loh ya Bapak Ibu. Jangan-jangan ada yang lagi ngalamin juga. Ini yang pertama. Ya siapa tahu. Artinya apa? Namanya rasa senang tidak bisa kita hindari. Namanya rasa jatuh cinta. Itu adalah anugerah Allah yang nggak bisa kita hindari. Tetapi wujud senang kepada lawan jenis nggak boleh ditunjukkan kepada anak-anak. Nggak boleh terus pergi berduaan, pulang sekolah boncengan. Ayo Pak, saya numpang. Ayo Bu, Ibu saya antar. Ayo saya bonceng. Nggak boleh. Karena kita guru madrasah yang tahu etika, yang itu enggak baik. Jadi ini luar biasa ya. Jadi menjadi guru madrasah itu luar biasanya di situ. Next, paradigma lama. Ayo kita ketahui. Apa sih paradigma lama itu? Paradigma itu konsep pikiran kita. Yang lama guru itu bagaimana? Teori ekonomi gaya bank. Lalu analisis input-outputnya, masukan diperbaiki, otomatis keluaran akan menjadi baik. Maksudnya apa?
ini ada kendaraan. Ya, kita berada di satu kendaraan yang sama, yaitu di kendaraan kita apa Bapak Ibu? Apa Kemenak, Bapak Ibu? Bu. Pesawat Kemenak, betul. Iya. Kapal Kemenak, betul. Bis Kemenak, betul. Taksi Kemenak, betul. Ya. Terus kalau menggunakan teori ekonomi dan gaya bank, seorang guru yang punya pikiran seperti ini, saya jadi guru. Saya mencari nafkah dari menjadi guru. Stop, tinggalkan saja. Karena apa? Lebih baik Bapak Ibu menekuni usaha yang bisa dihitung rupiahnya, laba sekian, sekian, sekian. Kalau menjadi guru tidak bisa. Kalau kita masih punya pikiran seperti itu, saya menjadi guru adalah sebagai ladang mencari ekonomi. Stop, tinggalkan. Karena Bapak Ibu nggak akan mendapatkan. Sumpah nggak akan mendapatkan. Tetapi coba kalau kita balik. Saya menjadi guru, alhamdulillah bersyukur. Saya oleh Allah diamanai menjadi guru madrasah ibtidaiyah, syukur. Karena Bapak Ibu mungkin sering ya melihat fakta. Contoh gini, bolehlah taruhlah Bapak Ibu itu belum menjadi pegawai negeri di madrasah di MI masing-masing, ada yang masih guru honorer, ya guru honorer. Terus teman Bapak Ibu mungkin teman kuliah atau teman sekolah dulu sudah menjadi Bapak Ibu lihat itu punya toko, punya usaha. Coba dicermati saja. Ketika Bapak Ibu itu menjadi guru, sangat amanah, sangat dinikmati, sangat punya dedikasi tinggi. Saya harus menjadi guru yang baik, yang profesional, yang amanah, yang betul-betul bisa mengajak anak-anak menjadi lebih baik, lebih bermartabat, akhlaknya baik, mengenal Allah lebih baik, beramal menjalankan ajaran Islam lebih baik. Semua karena Allah. Sudah titik di situ, yakin Allah akan memudahkan, akan memberikan berkah untuk Bapak Ibu, untuk kehidupan Bapak Ibu. Yakin itu Bapak Ibu, jenengan harus yakin. Bapak Ibu bandingkan aja teman yang dari sisi rupiah penghasilannya lebih banyak. Coba dilihat kehidupannya apakah mungkin tenang, nyaman. Bapak Ibu bisa lihat, ya. Tetapi guru-guru yang betul-betul ikhlas, Allah yang akan ngasih di hati kita itu rasa bahagia, rasa selalu punya banyak harapan. Pasti itu Bapak Ibu ya. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Ya. Semangat. Ya. Nah, semangat. Berikutnya, pendidikan gaya bank itu apa? Katanya guru ceramah, murid duduk, diam, dengar, catat, hafal. Jangan Bapak Ibu ya, jangan model bank. Kalau menjadi model bank itu duduk, ada nasabah, wes didengarkan, melayani saja dan sudahlah menjadi kayak gitu, tidak ya. Atau nanti dikalkulasi penghasilan berapa, tidak ya. Jadi kita ketika menjadi guru itu jangan sampai hanya ceramah. Lalu anak-anak disuruh duduk mendengarkan saja. Lama-lama pasti tidur. Ya. Jadi Bapak Ibu harus kadang-kadang anak-anak disuruh teriak. Anak-anak disuruh lari-lari di tempat meskipun di dalam kelas. Ciptakan suasana yang happy. Ciptakan suasana yang anak-anak itu gembira. Karena apa? Terutama ini masih usia-usia SD atau MI itu anak-anak lagi hot-hotnya, lagi senang-senangnya bermain, lagi suka pukul-pukul meja. Betul apa betul Bapak Ibu? Putra-putri peserta didik Bapak Ibu masih ada yang tukang ini suka pukul-pukul meja?
Ada juga Bu. Satu Iya. dua. Terus apakah Bapak Ibu ganti mukul mereka? Enggak. Tidak loh Enggak. ya. Saya khawatir gini, muridnya ahli pukul-pukul meja, pukul-pukul kursi. Lah kok gurunya juga menjadi ahli mukul anak. Tidak ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ya. ini udah anakku. Wah, udah banget. Ini guru mengajar, murid belajar. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Tidak. Tidak. Kita semua proses. Murid belajar dari kita, kita harus belajar dari segala suasana. Kita belajar dari mana saja. Gitu ya. Dia pemayang dong coba lihat. Jam berapa Ibu? 17.12. Aduh, tinggal sedikit waktunya. Cepet ya. Paradigma yang diharapkan ini Bapak Ibu, siswa bersifat dinamis. Nah itu tadi loh. Jadi jangan sampai disuasanakan Bapak Ibu kepinginnya, aduh kelas ini saya pingin adalah kelas yang manut. Manut itu penurut. Murid-muridnya penurut semua. Jangan, saya khawatirnya ketika murid-murid Bapak Ibu itu penurut semua, itu karena takut saya khawatirnya. Aku nanti kalau cemuit sedikit, aku nanti kalau bergerak sedikit, aku nanti kalau keluar kelas sebentar aja, jangan-jangan guru itu marah. Jangan ya, sudah. Situasikan kelas itu dinamis. Dinamis itu apa? Dinamis itu tetap ada gerak, ada kemajuan. Ya, kadang-kadang anak-anak nakal, anak-anak ramai, itu adalah kelas alami. Jangan berharap kelas kita itu adalah kelas-kelas yang sepi. Nah, itu kayak hantu nanti ya. Justru menjadi rumah hantu nanti. Biarkan kelas itu ramai, enggak apa-apa. Nah, dari situasi rame itu justru kita akan menanamkan, mengajak anak-anak, ayo belajar. Kalau kelasnya adalah kelas cenderung rame, anak-anaknya itu cenderung banyak tingkah, manfaatkan. Misalkan, kalau Bapak Ibu mau mengajar berhitung, sudah justru anak-anak itu diajak saja, ayo nak, kamu harus melompat ke sana 10 kali. Coba, yang ini melompat 3 kali. Yang itu melompat 7 kali. Sudah terus langsung ditanya. Ayo, dari 4 anak yang melompat, berapa lompatan? Misalkan. Wes, terus nanti dikaitkan lagi dengan IPA misalnya. Kalau misalkan anak si A, dia mengeluarkan energi sekian kilokalori. Yang anak si B dengan sekian lompatan, sekian kilokalori. Udah terus, ayo anak-anak kira-kira menjadi berapa kilokalori yang sudah dikeluarkan. Itu akan jadi luar biasa. Situasi kondisi apapun tetap harus bisa kita manfaatkan itu untuk belajar seperti itu. Ya, kita harus kreatif Bapak Ibu ya. Sekali lagi harus kreatif. Berikutnya, paradigma pembelajaran ya. Apa ini 4 pilar pendidikan ya, teaching, learning to think, lalu learning to do, learning to live together, learning to be. Apa sih maksudnya? Nanti di proses pembelajaran itu ada 4 pilar yang harus mampu kita wujudkan. Satu apa? Learning to think. Maksudnya and learning how to know. Ini menyangkut aspek kognitifnya. Bagaimana ya pembelajaran kita itu mampu mengajak anak-anak, membawa anak-anak itu bisa pola berpikirnya, penalarannya itu naik level. Nah ini ya harus kita pikirkan. Lalu yang kedua, learning to do. Ketika kita mengajar kepada anak-anak, membawa kepada situasi learning, gimana caranya anak-anak itu mau bisa to do, bisa melakukan. Ini berarti aspek psikomotor. Ya, aspek prakteknya ada. Itu namanya learning to do. Lalu learning to live together. Nah, ini menyangkut masalah aspek afektifnya. Anak-anak cerdas, pinter.
Tapi kalau nggak bisa kerja sama, gimana? Dia akan menjadi anak-anak yang egois. Ini harus bisa kita arahkan. Bagaimana anak-anak itu juga bisa learning together. Menjadi nanti ke depannya ketika sudah hidup di tengah masyarakat, itu menjadi anak, menjadi orang yang bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Itu PR kita loh Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita membawa kepada anak-anak belajar kelompok, itu adalah bagaimana caranya live together, ya, mengajarkan seperti itu. Terus learning to be. Nah, ini apa learning to be? Ini menyangkut masalah kepada bagaimana kita mampu membawa anak-anak untuk pede. Kalau si A, murid si A, anak si A itu punya temperamen, punya karakter yang berbeda dengan temannya, sudah kita harus mampu membawa anak si A itu tadi percaya diri. Nah, kamu punya karakter A. Ya sudah, diterima. Itu ciri khasmu. Nggak usah ingin menjadi orang lain. Kamu adalah kamu. Percaya diri. Kamu adalah kamu, kamu bisa. Nggak usah niru-niru yang lainnya. Agar apa, Bapak Ibu? Agar kita tidak mudah terpengaruh dengan situasi di luar. Ketika kita sudah mengajarkan akhlak yang baik, kalau anak-anak itu kita sudah mampu membawa anak-anak learning to be, itu anak-anak sampai nanti pun di situasi manapun, di lingkungan manapun akan tetap bisa menjaga akidahnya, menjaga akhlaknya, seperti itu. Ya. Saya pilihnya. Ada yang ingin berkomentar? Enggak ya? Kayaknya. Tadi Bu ada kawan mau masuk Bu, maaf Bu. Iya, Tadi ada kawan mau masuk Bu, salah alamat. Dan ini ada yang salah masuk. Dari kelas mana Bapak? Ini kelas udah beres nih Bu, kelas 90. Tadi lupa dia. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu paradigma pembelajarannya ini berpusat pada siswa. Bapak Ibu coba ceritakan pengalaman Bapak Ibu bagaimana membawa pembelajaran Bapak Ibu di kelas itu agar berpusat kepada siswa. Silakan sharing Bapak Ibu. Monggo Bu atau Bapak siapa ya? Saya cari ini. Bapak Taufik. Oh, Bapak Taufik ada nggak? Halo, Bapak Taufik. Kita ditinggalin sama Bapak Taufik. Bu Mawarni, halo. Ibu Mawarni. Bu Mawarni ada nggak? Nggak ada. Ibu Meldasari? Ada Ibu Meldasari? Atau Bapakmu siapa ini? Murfid? Ada Bapak? Muhammad Mufid? Oh, saya kok didiemin ya? Ibu, Bapak, Bu, ini siapa ini? Darin Syahmini. Siapa ini? Darnisah. Ya. Ya, Bu. Ibu, ini Ibu ya? Ya, Darnisah. Oh, Ibu ya? Ya. Ibu silakan bercerita pengalaman Ibu mengajar di kelas. Bagaimana Ibu itu membawa kelas itu fokus kepada anak-anak, bukan fokus kepada gurunya. Apa yang Ibu lakukan, Ibu? Cerita ya. Kita pertama masuk, Ya. kita tanya kepada anak-anak, belajar apa kita hari ini? Nanti siswa akan menjawab, kita belajar tentang tumbuhan hari ini. Oke. Coba perhatikan bagian tumbuhan, bagian satu tumbuhan ada apanya. Nanti kan siswa menjawab, coba lihat. Ketika kita kalau menanam bunga di pot, kan anak-anak mencabut ke apa yang kelihatan kan akarnya. Berarti bagian tumbuhan ada akar. Kemudian bagian apa lagi? Coba perhatikan daunnya.
gitu. Ada daun, ada batangnya, itulah itu bagian dari tumbuhan. Nah, betul. Itu nanti otomatis anak-anak sendiri ya yang Dia akan menyenangkan, dia pinter karena bisa menjawab sendiri, Bu. betul. Betul. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi berpusat pada siswa. Boleh Ibu membawa pot ke dalam kelas. Ya. Ibu cuma ngangkat potnya atau mencabut sementara, dicabut tanamannya. Sudah, biarkan anak-anak bercerita atau menjawab itu apanya. Lama-lama kita hanya tinggal menggiring saja. Ayo yang di atas apa? Terus ini kok hijau, mengapa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Biarkan anak-anak belajar dari realitas itu. Bagus, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Kemudian, ya, sama-sama, Ibu. Ya, belajar dengan melakukan. Ayo, siapa mau ngasih contoh yang ini? Pengalaman Bapak Ibu ketika belajar itu dengan melakukan. Yuk, monggo, akan saya absen ya, Bu Melda Sari. Halo. Bu Melda Sari. Mendengar suara saya, Ibu? Oh, enggak. Bapak Marjuki, monggo. Bapak Marjuki ada? Bapak Edi? Bapak Edi, halo? Ya, Bapak. Ya, Ibu. Nah, Bapak Edi. Ya, alhamdulillah. Bapak Edi, penjenengan mengajar... Ya, ini Bapak Marjuki. Apa? Bapak Marjuki. Oh, Bapak Marjuki. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, ini Bapak Marjuki. Silakan yang nomor 2 ini, belajar dengan melakukan. Apa yang pernah Bapak lakukan, Pak? Maaf, Bu. Ini baru masuk. Dari tadi nggak konek-konek, Bu. Nih. Oh, iya. Baru masuk ini. Gitu. Oke, gini. Pak, penjenengan mengajar di kelas berapa? Di kelas berapa, Bapak? Oh, kayaknya Pak Marjuki lagi di jalan ya? Oke. Ya, Bu Nur Laila. Ya. Saya, ya Ibu. Ya, ini siapa? Bapak siapa ini? Bapak Marjuki tadi ya? Ini Bapak Marjuki. Ya, silakan Bapak. Ibu bicara dengan saya. Belajar dengan melakukan. Itu yang pernah Bapak lakukan apa? Belum connect? Yaudah, kita pindah ke Bu Nur Laila. Bu Nur Laila, halo. Bu Nur Laila. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengajar Ya. DMI ini untuk paradigma pembelajarannya ya, yang tadi sudah ya berpusat pada siswa. Lalu berikutnya belajar dengan melakukan. Ibu bisa kasih contoh berdasarkan pengalaman Ibu bagaimana Ibu melakukan ini. Belajar dengan Bu. Ayo, bolehlah. Ya, bolehlah. Ya, Bu, saya kan belajar pelajaran Bu Nur Laila jangan di-mute ya. Belajar dengan Bu. Oh, ini ada Nuri Laila, lalu Nur Laila. Iya, Bu Nur Laila satu ya. Ada yang memberi contoh? Bapak? Ada? Ada? Oh, suara agak pelan tapi terdengar. Misalnya praktek sholat. Bagus. Ada lagi? Oke, ya, betul. Misalkan praktek sholat. Kalau misalnya itu berupa praktek, ya harus praktek. Kalau misalnya di sana ada pelajaran
di bahasa misalnya anak-anak untuk menampilkan sebuah drama ya harus meskipun saya ulang meskipun dramanya anak-anak di mata kita sangat buruk. Ya, Bu. Komunikasi anak-anak antar peran satunya pemeran ke satu, kedua, ketiga itu tidak terjadi komunikasi yang bagus, enggak masalah. Karena ini proses. Terus ibaratnya pisau itu masih proses diasah. Ketika masih memulai ya otomatis lah anak-anak itu nggak bisa apa-apa. Tapi ketika diberi pengalaman harus gimana ya, saya harus menjadi pemain drama, karakternya di situ saya ternyata harus menjadi orang yang sangat pemarah. Ya harus bisa. Lama-lama nanti akan bisa. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa menikmati ketika saya ngajari drama di kelas 3, 4, 5, 6. Nyampe di kelas 6 tetap belum bagus. Enggak masalah. Bapak Ibu nggak bisa menikmati bagusnya. Sangat mungkin bagusnya nanti 30 tahun ke depan. Boleh jadi, ya, boleh jadi murid-murid kita yang diberi kesempatan untuk bermain peran seperti itu, boleh jadi mereka akan menjadi artis yang baik, yang Islami. Boleh jadi Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Menciptakan kondisi yang menyenangkan. Pak Taufik ini pasti bisa ini. Pak Taufik, ayo ketika di kelas bagaimana caranya penjenengan melakukan agar kelasnya itu menyenangkan. Gimana Pak Taufik? Berbagi ya. Halo, Pak Taufik. Oh, putus ya? Atau enggak dengar? Tadi ada suara pelan, lirih sekali ya. Oke, lanjut Pak Murfid. M. Murfid. Ada? Bapak M. Murfid? Pak Marzuki? Halo Pak Marzuki, dengar suara saya? Ya, enggak apa-apa ya. Jadi menciptakan situasi yang menyenangkan itu sangat-sangat penting Bapak Ibu ya, apalagi anak-anak ya. Jadi anak-anak itu moodnya itu nggak bisa terus harus serius. Dalam misalkan mengajarnya 1 jam pelajaran di MI itu berapa menit? 30 menit ataukah 40 menit Bapak Ibu? 1 jam pembelajaran berapa Bapak Ibu? 35 menit ya. Nah, 35 menit itu ya, itu enggak bisa Bapak Ibu itu terus anak-anak disituasikan mikir terus, enggak bisa. Nanti justru dia akan down, akan stres. Barangkali itu nanti posisi naiknya itu pada menit ke 15 ke 20, 25. Mungkin hanya sampai menit ke 25. Jadi hanya selama sekitar 15 sampai 20 menit itu saja yang efektif untuk mampu diajak berpikir. Selebihnya apa? Situasikan yang menyenangkan agar menimbulkan semangat. Nanti kalau anak-anak bersemangat, ya sudah dia akan belajar sendiri Bapak Ibu. Kita biarkan dia akan tertanam rasa ingin tahunya sendiri. Ya, akan mencari sendiri. Jam 17.30. Kok cepat sekali ya Bapak Ibu ya? Ternyata sudah 1 jam. Apakah di situ Bapak Ibu sudah salat asar? Sudah, ya Allah. Di Aceh udah. Kami udah mau Suaranya memantul ya. Baik Bapak Ibu, ini mungkin perlu ada lagi yang kita tambah ya. Untuk berpusat pada siswa tadi sudah ya. Bentar. Bapak Ibu bisa dipahami keterangan saya? Ocehan saya tadi? Insya Allah Bu. Bisa. Alhamdulillah bisa. Ini kondisi ini apa contoh-contohnya ya, kemampuan sosial.
pemecahan masalah. Ini ya Bapak Ibu sangat penting ya bagi anak-anak. Pemecahan masalah itu adalah keterampilan. Kita sebagai guru harus mampu mengajari anak-anak membiasakan. Contohnya apa? Bapak Ibu biasakan, misalkan harus misalkan kelasnya kotor. Jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan. Harus itu kelas kotor itu adalah masalah. Maka bagaimana caranya? Bapak Ibu nggak usah nyuruh, nak disapu, tidak. Coba disituasikan saja. Disituasikan saja, anak-anak. Siapa yang cinta bersih? Ayo berdiri semuanya, misalkan. Ayo siapa yang cepat? Langsung ambil sapu, itu adalah anak luar biasa. Itu nanti anak-anak akan bersemangat melakukan sendiri. Jadi tidak usah ada kata perintah, ayo kelasnya kotor, disapu dulu. Tidak dengan cara itu, ya. Jadi cara pemecahan masalah kita harus kreatif, ya. Itu siswa perlu dilatih memecahkan masalah agar berhasil di kedepannya. Itu dibiasakan ketika ada PR, anak-anak itu kesulitan, jangan sampai dibiasakan tinggal contek, tinggal nyontoh teman. Ketika Bapak Ibu tahu harus diberi teguran, harus diberi peringatan, harus ditunjukkan negatifnya. Kalau hanya tinggal menggantungkan ke teman itu apa-apa bla bla bla, dikaitkan harus dengan masa depannya. Nanti kalau dikaitkan dengan masa depan, anak-anak kalau biasa dompleng ke temannya, itu kamu nanti akan ditinggal zaman, kamu akan menjadi orang terpinggirkan, kamu nanti boleh jadi bisa akan menjadi orang-orang yang tidak manfaat bagi masyarakat. Itu harus Bapak Ibu tunjukkan loh Pak ya. Harus itu agar anak-anak itu mikir. Bapak Ibu, saya beri kesempatan ke Bapak Ibu mungkin untuk sharing, untuk bertanya, monggo. Monggo. Ada yang ingin sharing sebelum kita tutup? Alhamdulillah yang tadi ternyata sudah 18. Kelas 90 itu ada 28. Berarti 10 yang enggak gabung ya, yang belum bisa gabung ke kita. Ibu Nur Laila mau sharing? Silakan. Ya, Bu. Silakan kalau ingin berbagi sesuatu Ibu terkait dengan bagaimana menjadi guru profesional. Belum ada? Oke, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berkomentar. Saya butuh komentar Bapak Ibu ya. Karena saya guru MTS ya, saya ini guru MTS 8 Blitar. Apakah cara saya menjelaskan, cara saya berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapak Ibu itu kalau ingin memberi masukan mungkin boleh langsung ngechat ke saya. Bu Arina minta maaf, Bu Arina kalau bicara terlalu cepat misalkan. Bu Arina minta maaf, Bu Arina kalau mengajari kurang bisa diterima oleh saya misalkan. Boleh. Nanti kalau saya tanya di sini mungkin Bapak Ibu enggan ya, nggak berani menyampaikan masukan buat saya. Padahal itu sangat penting ya. Bapak Ibu saya persilahkan kalau ingin memberi masukan kepada saya boleh chat ke saya, nomornya bisa dicari di grup ya. Yang gambarnya, yang profilnya itu Herbalife ya. Silahkan. Foto profil saya itu atau yang tulisannya di situ Arin ya, Arina. Itu adalah saya. Iya. Ada yang masih ingin disampaikan Bapak Ibu? Ataukah sudah cukup? Oke, sudah cukup. Ya, itu sudah terdengar adzan.
Ya, di Blitar ini sudah maghrib Bapak Ibu. Baik Bapak Iya. Ibu, apabila dalam apa? Ya. Bu, Ya, ada ingin mau menyampaikan sesuatu? Terima kasih Bu, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan hari ini. Oke, ya, terima kasih juga Ibu Nur Zahara ya. Terima kasih sekali. Baik Bapak Ibu, ini sudah maghrib, di Blitar sudah maghrib. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu yang sore ini sudah mau bergabung di ruang kelas kita. Saya sangat kepingin segera bertemu dengan Bapak Ibu. Selamat berjumpa ya nanti di hotel kita apa Bapak Ibu? Grand Aceh ya? insya Allah. Di Grand Aceh. Mudah-mudahan kita secepatnya dipertemukan Allah di sana. Apabila ada hal yang kurang, saya mohon maaf sekali. Selamat ya, selamat untuk menunaikan Halo, Bu. menjemput salat maghrib. Ya, Ya Bu, halo, ya, ada terima yang kasih Bu. oh ya, sama-sama. Baik ya Bapak Terima Ibu, kita tutup, kita baca hamdalah bersama Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semangat. Semangat. Saya live ya, live room ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, recording in progress. Bu Ratnawati masih ada ini. Ini main utama ada yang di sini masih siapa ini? Bu Aya masihkah ada di situ? Bu Aiza? Oh, sudah tinggal 2 ini. Siapa ini? Bu Ratnawati ya? Baik, saya Blitar sudah maghrib, Ibu. Mohon diri ya, saya tadi baru ngisi di ruang 90. Saya mohon izin dari main ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.